Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai diskusi hari ini, izinkan saya membuka pertemuan kecil kita dengan satu kalimat motivasi. Jika tidak ada bensin, maka kita semua berjalan kaki. Jadi demi menghindari nasib itu, mari kita bahas materi ini baik-baik. Seperti yang sudah kita sepakati, hari ini kita bakal diskusi tentang kelangkaan BBM setelah banjir di Medan. Berdasarkan materi PPT kelompok 3, udah pada baca semua kan? Udah, Sudah. Ca. Walaupun jujur, makin aku baca, makin aku kasihan sama mobil tangki. Mereka cuma bekerja dengan damai, tapi jalannya berubah jadi kolam lele. Aku juga udah baca dan jujur ya, kasihan sama SPBU juga, bukannya istirahat, malah diserbu masyarakat yang antri panjang sampai kayak festival gitu. Sama, aku juga udah baca lengkap dan setelah baca, aku makin yakin bahwa masalah terbesarnya itu bukan dari BBM-nya, tapi dari banjir, hoaks-hoaks yang tersebar, dan masyarakat yang panik atau doto-doto. Berarti kita semua sudah siap ya. Oke, kita mulai dari ringkasan kasus dulu biar alurnya rapi. Jadi, ringkasannya simpel. Pada Desember 2025, Medan dan beberapa daerah Sumut kena banjir besar. Banyak jalan utama terendam. Nah, jalur itu kan jalur mobil tangki Pertamina buat distribusi BBM. Karena banjir, mobil tangki nggak bisa lewat. Padahal stok di terminal BBM itu aman dan penuh. Iya, dan masalah besarnya yang bikin suasana langsung dramatis, SPBU jadi cepat habis stoknya. Ada yang cuma buka 2 jam, ada yang tutup total. Orang-orang melihat itu langsung panik. Terus muncullah antrian panjang, kayak ular naga lintas provinsi. Hoax pun masuk, ada yang bilang Pertamina sengaja nahan stok, ada yang bilang bakal ada kelangkaan panjang sampai tahun depan, ada yang bilang mobil tangki lewat tapi ditahan di gudang rahasia, padahal kenyataannya ya banjir. Ada yang lucu juga, bukan lucu sih, tapi ironis. Klarifikasi dari Pertamina itu datangnya setelah rumor menyebar. Jadi ketika masyarakat udah di level panic buying mode, baru info resmi muncul. Terlambat sedikit aja, efeknya udah gede. Betul, jadi intinya stok aman, distribusi terhambat, masyarakat panik, hoax merajalela, akhirnya citra Pertamina ikut kena. Sekarang kita masuk ke bagian masalahnya. Yang pertama, masalah inti yaitu distribusi. Jalan rusak, mobil tangki nggak bisa lewat, distribusi tertunda. Kalian ada yang mau nambahin? Aku tambahin dikit nih, Cah. Mobil tangki itu jadi kayak main game base, muter-muter, cari rute alternatif. Dan ini bukan mainan ya, setiap muter mereka buang waktu dan BBM buat operasional. Jadi ya makin telat lah SPBU terisi. Jadi, masalah kedua itu ada di sisi pemasarannya, yaitu komunikasinya. Karena informasi lambat, masyarakat nggak punya kepastian. Di era digital, kalau info resmi lambat, netizen duluan yang naik panggung. Dan netizen itu ibarat kompor panas, cepat bikin panas. Jadi akhirnya masalah pemasaran lainnya muncul. Misalnya brand trust turun, orang-orang jadi berpikir, wah Pertamina lambat respon nih. Padahal mereka sibuk di lapangan, teknisnya berat, tapi karena komunikasinya kalah cepat, tetap aja publik menilainya buruk. Eh, eh, Nah, kita masuk ke landasan teori. Ini teori favoritku. Marketing 4.0 itu menggabungkan offline dan online. Marketing 5.0 itu udah pakai teknologi canggih. Tapi apa yang terjadi waktu banjir? Yang online gak jalan optimal, update lambat, sementara masyarakat online 24 jam. betul, jadi masyarakat gulang-guling lihat TikTok sambil nunggu info deh. Tapi info dari masyarakat, dari Pertamina malah nggak muncul dengan cepat. Jadinya nongol duluan hoax. Nah, ini juga menarik. Consumer behavior dan panic buying. Orang kalau panik, logikanya hilang.
Itu teori bener banget. Antrian panjang malah bikin orang yang belum panik jadi panik. Efek domino. Dan semua itu dimulai karena informasinya nggak lengkap. Kalau dari awal Pertamina kasih update real time, mungkin orang-orang nggak bakal heboh. Kemudian ada service dominant logic atau SDL. SDL itu bilang nilai dibangun bareng antara perusahaan dan pelanggan. Tapi kalau pelanggan nunggu info, perusahaan telat ngasih info, ya bubar kerjasama komunikasinya. Nah, selanjutnya ada holistic marketing atau dan IMC. Holistic marketing, IMC itu komunikasi harus seragam. Semoga semua kanal harus kompak. Tapi waktu itu pesan Pertamina kurang seragam. Bahkan kadang SPBU media sosial dan berita resmi beda-beda. Nah, terus ada brand equity. Brand equity itu tentang persepsi dan kepercayaan. Walaupun BBM nggak salah apa-apa, publik tetap menilai bahwa Pertamina kurang cepat bertindak. Brand trust jadi turun. Oke, kita lanjut ke analisis kasusnya. Krisis terjadi karena diskusi terganggu, tapi berkembang jadi krisis pemasaran karena informasi miskomunikasi. Nah, aku suka bagian ini nih, visual antrian viral. Betul banget, kalau antrian viral, masyarakat langsung enter mode panik. Bahkan orang yang tadinya santai pun ikut antri. Padahal kebutuhan cuma setengah liter buat motor bebek. Dan lucunya, panik buying justru memperparah kelangkaan. Stok jadi makin cepat habis. Jadi kelangkaan awal yang sebenarnya kecil malah membesar karena perilaku masyarakat. Ya itu. Jadi masalahnya bukan cuma fisik, tapi persepsi dan emosi publik. Selanjutnya ke benchmark internasional. Bagian ini penting buat perbandingan. Shell di Inggris, BP di UK, Petronas di Malaysia, Total Energies di Prancis. Semuanya cepat dan transparan. Sel itu keren, mereka punya dashboard real time, jadi masyarakat bisa lihat SPBU mana yang kosong, mana yang penuh. Jadi nggak usah tebak-tebakan kayak main kartu Uno. BP juga nggak kalah keren loh. Mereka bikin krisis media center khusus buat lawan hoax. Bayangin, hoax baru muncul 5 menit langsung dilawan, jadi hoaxnya langsung nggak jadi-jadi. Tapi Petronas beda lagi. Mereka langsung turun ke lapangan, bikin posko banjir, update harian, edukasi publik. Jadi, brand image mereka malah naik. Total Energies juga pakai data. Mereka transparan soal berapa SPBU yang terdampak. Jadi masyarakat merasa dilibatkan. Nah, selanjutnya ada rekomendasi strategi nih. Yang pertama tuh ada jangka pendek. Jangka pendek, Pertamina harus kasih info real time, bikin dashboard stok, bikin notifikasi, bahkan bikin update berkala. Dan penting komunikasi humanis, jangan terlalu kaku. Publik butuh empati, bukan cuma angka. Ada juga jangka menengah. Setelah krisis, harus ada pemulihan kepercayaan. Misalnya, laporannya terbuka, kampanye edukasi, dan kolaborasi dengan pemerintahan daerah. Terus yang terakhir ada jangka panjang. Untuk jangka panjang, pakai AI buat prediksi banjir atau gangguan jalan. Bikin sistem digital yang interaktif dengan masyarakat. Pakai marketing 5.0 secara maksimal. Nah, udah masuk aja kita ke kesimpulannya. Jadi kesimpulan menurut aku tuh kelangkaan BBM di Medan ini bukan karena stok, tapi karena distribusi terhambat banjir. Dan krisis membesar karena komunikasi lambat, sehingga hoax menang cepat. Teori-teori pemasaran menjelaskan semua ini, mulai dari perilaku konsumen, marketing 4.0, sampai brand equity. Oke, kalau gitu, izinkan aku menutup diskusi kita hari ini dengan satu kalimat.
Semoga di masa depan yang banjir hanya notifikasi diskon, bukan jalanan dan informasi hoaks. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Sama-sama, Ca.